Dan saya sering sampaikan ke teman-teman LSM bahwa LSM komunitas masyarakat ini perlu diperkuat tentang social control ini. Bahkan kemarin cukup memalukan bagi kita semua, seorang ibu umur 65 tahun karena kemiskinan ternyata per malam kehormatannya cuma 5.000 karena untuk menutupi. Saya mencoba merunut ya, mengkalkulasi dari mana sih parameternya Tasikmalaya menjadi kota termiskin. Saya mencoba bertanya ke BPJS, ternyata warga masyarakat kota Tasikmalaya hari ini menurut BPS 720.000 jiwa yang mendapatkan dana BPJS, yang mendapatkan kartu BPJS yang PBI dari pusat jumlahnya 314.000 jiwa, berarti sudah sekitar 40%. Ditambah Jamkes Kinda dari provinsi anggarannya, dari kita juga ada, itu 60.000. Ternyata yang belum tercover oleh PBI yang dari nasional, ditambah dari provinsi dan kota, masih ada yang menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Maka estimasi kami dari Komisi 4 kurang lebih 400.000 jiwa. Postur APBD ini persentasenya cuma 1%. Kami kemarin mengevaluasi dinas sosial, padahal dinas sosial itu merupakan dinas leading sektor urusan wajib, ternyata anggarannya cuma 2 miliar. Kenapa tadi anak-anak jalanan yang Dr. Asep tadi sampaikan tidak selesai-selesai? Karena mereka mengeluh bahwa anggarannya ngurusna ngan ukur tiru dinten gen ditewak. Karena kita belum punya rumah singgah, anggarannya cuma 3 harian, iya dinas sosial dilepaskan deh. Masyarakat Kota Tasikmalaya hari ini punya ketakutan dua. Pertama, ketika sakit dia takut karena ketika tidak punya BPJS dan Damkesda ke rumah sakit harus bayar. Yang kedua, masyarakat Kota Tasikmalaya takut ketika pendaftaran sekolah. Lulus ramah ternyata harus bayar. Dan kami dari Komisi 4 kemarin mengidentifikasi ratusan bahkan sampai ribuan tadi ada anak-anak warga masyarakat Kota Tasikmalaya lulus nama sekolah teh SMA SMK kelas 3 tapi ijazah masih ditahan di sekolah. Sebenarnya Pak PLT Wali Kota Tasikmalaya Pak Haji Muhammad Yusuf tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain dan menugaskan saya untuk hadir ya. Mohon maaf juga terlambat datang Kang Acung ya karena ada komunikasi yang kurang lancar tadinya itulah. Fakta dan data memang mengatakan bahwa Kota Tasikmalaya adalah punya garis kemiskinan tertinggi di Jawa Barat bahkan ya Pak Nanang ya. Betul ya. Memang itu suatu berdasarkan data yang ada faktanya itu. Kita akui hal tersebut. Nah, makanya kita akan mengurai yang sudah diuraikan tadi. Tetapi mohon maaf juga mungkin kita dengan melihat dengan segala kondisi yang ada ya sekarang ini faktanya juga demikian, tapi kalau kita lihat data juga yang ada kemiskinan mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Kalau kita lihat yang ada dari data 2012 sampai 2019 ya trennya terus menurun. Nah memang ini juga sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam RPJMD 2017-2022. Pak Wali, Pak Wakil pada saat itu mentargetkan kemiskinan itu turun 1%. Dan alhamdulillah memang kalau menurut data itu ada penurunan. Nah, memang sebelumnya tapi mohon maaf tadi Pak Nanang tahun 2007-2008 kalau tidak salah ya tadi disebutkan memang kemiskinannya tidak terlalu tinggi lah, mohon maaf kami tidak punya data. Tapi kalau kita lihat data yang ada
dari 2012 setidaknya memang kita mengalami penurunan. Ya walaupun karena dampak dari pandemi kemarin 2020 naik lagi. Ya, naik lagi dan memang targetnya juga kita tidak muluk-muluk ingin turun terus. Ya kita revisi targetnya naik, ya naiknya 13 kalau tidak salah di RPJMD, tapi tercapai 12. Dan memang nanti akhir 2020 sesuai akhir RPJMD kita targetkan di angka 11. Jadi seperti target tahun 2019 sebetulnya pada jadi naiknya menurun targetnya karena ada pandemi ini. Jadi itu tidak dipungkiri memang sekali lagi kota kita, kota tercinta kita merupakan kota termiskin ya di Jawa Barat. Tetapi kalau kita lihat data juga memang alhamdulillah penurunan. Kemudian juga kita berbicara kemiskinan dan masyarakat secara keseluruhan tadi juga sudah disampaikan oleh senior-senior saya ya bahwa bagaimana kesenjangan terjadi ya. Tapi kalau menurut data yang ada walaupun kita masih tetap miskin tapi data kesenjangan gitu semakin mengecil. Kalau menurut data ya kita lihat data dari 2015 0,49 2016 4,1 0,41 memang ada naik di 2017 jadi 0,42 kemudian di 2018 0,39 di 2019 0,36 itu menurut data indeks gini. Nah, jadi ada penurunan kesenjangan walaupun kecil tapi setidaknya progres itu ada. Nah itulah yang nah hal yang menarik dalam diskusi kita ini pemikiran pandangan tadi dari senior saya tadi juga Pak Tantan betul bahwa untuk mengatasi kemiskinan itu negara harus hadir ya, negara harus hadir tetapi bagaimanapun berbagi peran ya. Tadi Pak Tantan katakan bahwa aturan negara itu lebih banyak dibanding kepada regulator dan fasilitator. Bagaimana kita memerankan masyarakat itu sendiri untuk kita memperbaiki bersama-sama itu. Nah, banyak hal sebetulnya. Banyak hal yang memang harus kita bicarakan semua, harus kita komitmen bersama. Sebelum nanti kita mungkin dari kalau dari sisi kebijakan Pak Dede juga Komisi 4. Nah, yang harus kita perhatikan juga tadi oleh Pak Nanang pertama sekali disampaikan. Nah, ini bagaimana dan Pak juga sampaikan tadi, bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat satu pemikiran komunal, kolektif bersama untuk menangani. Contoh dikatakan oleh Pak Nandang, bagaimana kita mengolah data kemiskinan, ya. Sampaikan Pak Nandang tadi sampaikan. Untuk yang terakhir kasus bansos pandemi, amburadul kata Pak Nandang. Betul seperti itu, ya. Nah itu memang bagaimana kita menyadarkan masyarakat. Mungkin mohon maaf kalau saya berbicara kalau terlalu sedikit istilahnya kasar kurang pas juga Pak Nanang ya. Nah gitu, menyadarkan masyarakat itu sendiri bagaimana untuk menampilkan data yang sebaik-baiknya kaitan dengan maksud Pak Dede tadi sampaikan. Dari sisi data orang miskin kota Tasikmalaya itu 11,2 lah, 11,6 ya kali jumlah penduduk lah berarti sekitar 22 ribuan lah ya. Cakupan BPJS ke kota yang betul notabene itu adalah untuk orang miskin itu sudah 300.000 lebih, ditambah yang PBI dari APBD 1 dan APBD kota itu udah 60.000. Tapi faktanya kata Pak Dede barusan katakan masih banyak orang memang faktanya miskin, ingin berobat kantongnya tidak punya kartu. Kaitan tadi dengan yang saya buat oleh Pak Nanang, bagaimana menyadarkan masyarakat secara keseluruhan. Kalau istilah mohon maaf Pak Tantan ini dulu Pak Tantan yang suka bilang itu ya moral hazard katanya lah gitu. Nah itu ya. Jadi bagaimana itu sekarang itu faktanya yang punya kartu konon katanya sudah tidak pantas, tapi yang faktanya perlu dibantu tidak punya kartu. Nah itu kan ini peran-peran dari masyarakat semua ya, fasilitator, pemerintah, regulator, pemerintah memang betul. Jadi sepertinya Kang Acong ya, nah ini secara komprehensif ya tadi sampaikan komprehensif bagaimana kita mengurai benang kusut
kemiskinan itu ya kita secara bersama-sama semua. Jadi makanya kegiatan seperti ini kami ingin juga mendapat masukan-masukan ya dari rekan-rekan semua, bagaimana kita untuk menatap atau menyulam masa depan ya, masa depan itu supaya kita bisa lebih baik dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan pemikiran-pemikiran yang tadi. Nah, saya mengajak kepada semua, karena ada beberapa masalah yang telah disampaikan oleh para sumber tadi, bagaimana kita bicara data letaknya di mana ya. Nah, itu peran-peran dari, bukan hanya peran pemerintah di sini ya, peran pemerintah. Memang mungkin di sini ada Kang Dede kalau tidak saya terlihat tadi itu ya. Nah, ini ya juga yang ada di lapangan. Bagaimana keluh kesahnya Kang Dede di lapangan dan rekan-rekan semua untuk bagaimana kita mengolah data itu memang bukan hal yang gampang ya. Tapi dari data itu kan berdampak terhadap kebijakan yang ada. Nah, itu ya yang memang harus kita renungkan bersama ya, itu semua. Termasuk juga tadi sampaikan, memang kita tujuannya ada arahan dari pemerintah pusat di Permen bahwa 5% APBD harus masuk ke kelurahan, berbentuk dana kelurahan. Hitung-hitung dana kelurahan itu 60 miliar ya, termasuk APBN 52 miliar yang tapi yang sekarang di stop Kang Aceng APBN-nya, tinggal APBD-nya sendiri berkurang. Nah, itu bagaimana kita menggerakkan. Nah, tinggal bagaimana kita disampaikan oleh Pak Dede memanage di lapangan ya, karena sebetulnya juknisnya sudah jelas dana kelurahan itu ya, dari mulai perencanaannya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan seterusnya, bagaimana kita menata itu, karena dana kelurahan itu. Nah, untuk perbaikan dari disampaikan oleh Pak Dede, perbaikan ini juga bahan bagi rekan-rekan semua, bahwa supaya pemberdayaannya lebih banyak, maka kita merubah perwal tentang juknis ya. Dulu itu 60-40 mutlak. Nah, sekarang supaya pemberdayaannya bisa lebih, porsinya lebih besar, maka kita merubah juklak dana kelurahan itu 35, pemberdayaannya minimal 35, tapi infrastrukturnya minimal 50. Jadi gimana kondisi kelurahan masing-masing, sehingga akan maksimal itu akan imbang 50-50 antara infrastruktur dan pemberdayaan. Itu kondisi yang maksimal itu akan 1:1, 50-50. Kalau kelurahannya memandang bahwa pemberdayaannya lebih besar, bisa sampai 50%. Itu juga salah satu kaitan dengan nanti politik anggaran di tingkat kelurahan untuk dana kelurahan. Nah, kaitan dengan APBD sendiri, memang tadi juga disampaikan oleh Pak Nanang bahwa untuk kemiskinan yang secara langsung, betul Pak, kita masih mengandalkan APBN dan APBD provinsi. Berapa triliun uang yang masuk ke kita dalam rangka perlindungan sosial kemarin juga, itu termasuk dari provinsi, walaupun APBD juga ada untuk yang perlindungan sosial yang berbentuk charity seperti itu. Nah, hal ini juga tentunya harus kita punya penyamaan persepsi kaitan dengan pengentasan kemiskinan itu sendiri ya. Jadi kita jangan hanya melihatnya berbentuk charity seperti itu, bagaimana kita juga mengembangkan yang lain. Nah, memang sudut pandang boleh berbeda lah ya gitu, tetapi memang kita harus menyamakan satu persepsinya. Infrastruktur, betul ya, porsi infrastruktur dari APBD cukup besar Pak. Nah, dengan harapan ya, dengan suatu teori, ada istilahnya pandangan apanya, trickle down effect, itulah seperti itu ya. Jadi bukan berarti infrastruktur itu berdiri sendiri infrastrukturnya ya, tapi dengan infrastruktur yang baik di infrastruktur perhubungan, pertanian dan sebagainya, dalam pengertian infrastruktur itu bukan hanya jalan dan gang, tapi irigasi dan sebagainya, itu diharapkan kan juga mempunyai efek terhadap peningkatan kemiskinan. Bagaimana kita kalau sini juga, mohon maaf, saya tuh baru pertama kali Kang Acong kesini, itu ternyata sudah mulus sekali ya. Nah, itu kan ini juga bangkitan ekonominya, yang dengan jalannya mulus sampai ke puncak bukit, bangkitan ekonomi yang diharapkan itu kan kita. Nah, itu udah bangkitan ekonomi itu akan meningkatkan derajat perekonomian masyarakat, roda perekonomian masyarakat. Itu saya kira sudut pandang itu tidak dipungkiri, memang betul yang secara langsung kemiskinan itu, tapi juga ada yang seperti program di Dinas Pertanian. Nah, itu. Nah, kemudian yang harus kita soroti bersama juga, betul kata Pak Asep tahun tadi, di kita itu ada sedikit anomali Pak Asep ya. LPE kita tinggi ya.
LPE kita tuh memang hampir tertinggi di Jawa Barat, mungkin di Priangan Timur juga. Nah, kita lihat struktur PDRB ya. Struktur PDRB kita memang didominasi oleh perdagangan jasa dan konstruksi. Nah, kita bandingkan dengan mata pencarian penduduk Kota Tasikmalaya yang banyak bergerak di pertanian dan jasa. Jasanya dalam pengertian buruh ya, buruh dan buruh bangunan ya, buruh kasar dan sebagainya. Sehingga nah itu kata Pak Nanang, itu tidak berkorelasi antara LPE ya, PDRB dengan kemiskinan. Memang harus kita pecahkan bersama ini, sehingga tapi bagaimanapun dengan kita apakah memigrasikan penduduk ya, ke sektor pertanian, ke sektor jasa gitu, sehingga pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi itu kuenya itu bisa dinikmati oleh semua. Nah, ini salah satu masalah yang memang atau tantangan bagi kita semua. Komposisi penduduk kita itu 4,3 di pertanian, di jasa itu sangat besar Pak, 64 jasanya itu dia bisa buruh tani, buruh jasa konstruksi. Nah, sedangkan PDRB kita itu dibentuk kontributornya itu adalah perdagangan jasa reparasi konstruksi. Nah, ini memang harus kita jadi punten ras kasarnya banyak warga Kota Tasikmalaya yang memang belum kebagian kuenya dari LPE itu. Nah, itu yang harus kita ucapkan. Jadi itulah saya kira Kacong, ya saya hanya mohon maaf sekali menyampaikan data. Kita tidak sangkal bahwa kita adalah memang kota masih termiskin, tapi progres untuk itu memang kita ada walaupun pelan ya. Kita mudah-mudahan kedepannya juga, dan bagaimana kami juga berupaya untuk mengurai masalah-masalah ini dengan berbagai upaya yang tadi disampaikan, politik anggarannya juga bagaimana secara bersama-sama dengan masyarakat. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama-tama kami ingin mengapresiasi sekali kepada Wakop Kota Tasikmalaya yang begitu hebat, begitu luar biasa. Ini adalah sebuah agenda yang harus terus dikemas ke depan lebih baik lagi dan lebih heboh lagi, karena ini adalah agenda diskusi yang sangat berkualitas yang saya tahu. Terima kasih. Hari ini saya atas nama LSM GMBI dan sedikit merasa bukan tertampar ya, tapi tertantang gitu ya. Yang pertama, bahwa kalau saya simpulkan ini semrawut data ya, Kota Tasik ini masih luar biasa karena tidak ada satu pintu. Jadi semua punya data, BPS, Dinsos, Disduk Capil, tenaga kerjaan, semuanya punya data, dan ini tumpang tindih, harus diakui. Akan tetapi ketika berbicara tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya, sebagai kalimat yang mungkin harus bijak, ini adalah kepentingan bersama. Artinya bukan hanya negara, tapi kita semua. Jadi soal kemiskinan ini adalah kita semua, dan ini juga kesalahan kita semuanya. Karena kalau versi saya, miskin itu ada 3 kategori. Satu, memang Allah menciptakan kepada seseorang atau kepada warga itu untuk miskin, dan di situ ada hikmah bagaimana orang-orang mampu untuk bisa beramal kepada si warga miskin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kultur, kemiskinan kultur, yaitu ya tadi dengan kemalasan dan tidak mau bekerja. Yang ketiga adalah miskin yang diciptakan. Hari ini banyak kemiskinan yang diciptakan oleh sistem. Nah, kenapa hari ini tadi saya dengar dari semua narasumber bahwa data ini tidak bisa diklik atau tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Artinya masih tertutup. Nah, jadi pendataan atau data yang ada di Tasikmalaya ini memang ini sangat sulit. Kami pun pernah meminta dan itu tidak diberikan. Nah, ini jangan-jangan data ini fiktif juga. Karena yang saya tahu dari seluruh dinas itu hanya tekstual. Tidak ada data yang berbentuk, mohon maaf, hari ini adalah era digitalisasi. Jadi tentang persoalan data, karena di era digitalisasi ini tentu harus, nah ini adalah bentuk transparansi publik yang sehingga data ini harus dipegang oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Ini semua orang harus, saya sepakat dengan Kang Nanang tadi.
bahwa ini semua orang harus punya. Karena kaitan dengan tadi bahwa soal kemiskinan bukan hanya kewajiban negara, tapi kewajiban kita semuanya. Ini saya contohkan, misalkan ada salah satu warga, ketika sistem pendataannya benar, akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Di sini juga pemerintah harus punya targetan terhadap salah satu warga miskin, misalkan 1 tahun, 2 tahun, dia sudah harus tidak miskin lagi. Ini tidak ada. Pemerintah ini tidak ada mentargetkan kepada warganya yang miskin ini setahun atau 2 tahun sudah tidak miskin lagi. Dan ini harus ada target. Kenapa? Sebetulnya negara sudah hadir, tapi soal pelaksanaan dan transparansinya ini yang kita butuhkan. Sehingga jangan-jangan data persoalan kemiskinan ini menjadi ajang bancakan, menjadi ajang korupsi. Karena biar bagaimanapun korupsi adalah bagian daripada salah satu terbentuknya atau terjadinya kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Nah, jadi kebetulan saya dengan tim saya juga sudah melakukan pendataan dan terus akan melakukan pendataan, didukung atau tidak oleh pemerintah, kami akan jalan terus. Dan bila teman-teman, sahabat-sahabat dan bapak-bapak ingin tahu bagaimana data yang kami buat, silakan diklik www.gmb.online. Silakan. Dan itu bisa dipegang dan bisa ini oleh masyarakat, tinggal klik saja. Jadi transparansi tingkat dewa. Insya Allah dengan transparansi data ini paling tidak akan mengurangi perilaku korupsi. Gitu. Pertanyaan saya, maksud saya, karena ini banyak sekali juga mungkin yang mau bertanya dan sudah ada sedikit gerimis. Bagaimana menurut bapak-bapak yang ada di hadapan saya, apakah Kota Tasik ini layak mempunyai predikat termiskin di Jawa Barat? Itu pertanyaannya, dan mohon dijawab oleh semuanya. Kedua, alasannya apa ketika iya atau ketika tidak? Terus kemudian apa yang harus diperbuat oleh kita semua? Dengan pertanyaan yang tadi dari Bung Dede ya, terkait layak kan? Misalnya nggak layak sebagai kota miskin ya. Karena apa? Karena melihat dari potensi ya, sumber daya alam maupun SDM itu nggak layak. Kalaupun ada kemiskinan ya pastilah, karena masalah distribusi, berarti masalah kebijakan yang harus dicoba lebih adil lagi pro rakyat miskin. Sehingga bagi saya itu tidak layak mendapatkan predikat itu. Tapi kenapa faktanya hari ini? Ya fakta data menunjukkan bahwa ini tidak bisa dibantah. Kan ini data ini adalah data agregat dari hasil survei oleh BPS. Dan nah ini saya ingin membedakan, ingin menjelaskan dari pernyataan tadi. Kalau BPS dia survei itu berarti hanya sampling, ngambilnya, bukan data real hasil sensus. Dan dia melakukan biasanya di bulan-bulan dari awal nih, awal itu melakukan sampel, tapi ada metodologi gitu. Dan dia punya kriteria apa kriterianya 14 yang sudah menjadi kebijakan dan sudah ada regulasinya 14. Nah diantaranya itu adalah pada saat dia dicek terkait berapa sih konsumsinya, nuang naon ibu di mana itu tuh ada berapa, dan itu lebih kepada dikonversi dengan berapa tingkat kalori yang asupan yang setiap hari itu ada. Hitunglah angka bahwa seorang dihitung miskin itu dilihat dari konsumsi berapa kalori yang diasupkan tiap poe, dikonversi jadi uang. Nah untuk kota itu diangkat 344.000 per orang per bulan. Itu 344.000. Jadi lamun aya opatan sa rumah tangga 4 kali 3 opat. Jadi minimal dia kedah gaduh artos sekitar 1.400.000 lah, seperti segitu. Itu yang disebut dengan miskin versi BPS. Makanya persentasenya kecil. Berbeda dengan DTKS yang pakai Kemensos. Kalau Kemensos dibagi 10 desilnya. Yang miskin dikerak, yang rada miskin, yang hampir miskin, gitu ya, hampir nerpur di situ. Sampai 4. Yang kelima, keenam itu sudah tidak dipikirkan oleh negara. Nah yang 4 desil ini, nah tadi katanya Kota Tasik itu sudah menghitung sampai 8 desil. Jadi sudah semua itu di collecting oleh Pemkot Tasik, bagus itu.
kepada 8, bahkan kalau bisa 10 desil. Semakin ke atas semakin sedikit itu orang yang kategori yang sudah mampu kaya raya. Paling yang tadi teh anu pengusaha anu jarak jauh gitu ya. Nah yang ini bagaimana caranya saya usul, inilah yang harus kita selesaikan secara bertahap. Tadi ada usulan dari Pak Tatang ya, udah aja dana-dana kemiskinan bikin ke RT RW. Saya tidak sepakat. Akan moral harjar juga selama mindsetnya masih menganggap eta duit baheula-heula. Nggak bisa itu, dan itu sudah dicontohkan kok. Saya bisa cek nih setiap tahun berapa dana dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Mau di dinas pertanian tahun ini masih ayaknya berapa miliar, di pariwisata juga ada, di koperasi juga ada, dan lokusnya masih tetap aja lokus-lokus yang di situ yang komunitas-komunitas kecil. Nah ini yang menurut saya sih yang harus diperbaiki. Bagaimana ini? Karena bukan masalah siapa yang di situ. Kalau saya usulnya membangun sistem itu yang tadi itu. Untuk di Amerika itu Pak, kalau nggak miskin dia harus buktikan, datang diuji. Kalau di kita kan enggak, ditunjuk, dituliskan, mangga Pak Dede miskin, mangga asup. Amerika enggak, yang disebut dengan kartu itu ada kan? Kartu apa namanya itu? Itu dia harus diuji, datang saya itu ke kantor itu. Diperiksa betul, dan dia ada batas waktu. Oke, Anda masuk yang harus di perlindungan sosial 6 bulan, tapi Anda harus berusaha terus. Kalau 6 bulan masih mabok dulu, ya kumaha digawe, udah dia di out gitu. Di kita enggak, dicatat seumur-umur. Nah ini yang menjadi problem. Makanya kalau saat ini ininya kepastian ketegasan itu Pak, di kita lebih banyak kompromi. Karunya lah, kan dia duit negara bagikeun we gitu. Komode udah melibatkan para elit untuk menjelang pemilu, kan itu jadi alat politik tuh. Itu menjadi problem tuh di kita. Nah kalau saya sih beresin mekanisme ini. Jadi memang tidak sederhana, tidak serta merta kuatkan RT. Ada jaminan nggak RT di situ? Bagaimana mekanisme kontrol? Wanian tuh kontrol ke RT. RT napa dede nanti? Dede Kusma mau wanian warga teh ningali ketua LSM GMBI dia kan gitu. Nah itu yang ini juga demokratisasi relasi antar warga itu kudu disetarakan. Sekarang kan enggak secara sosiologis. Oh imam Pak Kiai coba we protes Pak Kiai mau anu wanian, karena belum terbangun sikap-sikap demokrat kita, jiwa-jiwa independensi kita. Dan itu yang saya latihkan selama ini lewat Gerpola, gerakan politik anggaran. Itu jiwa-jiwa itu kita harus independen. Dilahirkan kita itu sendiri kok lewat rahim ibu buligir KB, dan itu hak kita independen di situ. Nah mekanisme ini lewat apa? Lewat pendidikan, dan tidak harus pakai pendidikan formal sebetulnya. Dan ini menurut saya harus tanggung jawab negara. Jadi biayaanlah kegiatan-kegiatan penyadaran dia sebagai hak warga negara itu oleh APBD. Saya lihat di Kesbangpok yang untuk apa itu kan lumayan itu setiap tahun berapa miliar, dan di situ disebutnya juga pembinaan LSM. Lamun saya LSM di Tasik tersinggung, makanya terus kudu dibina, gitu kan? Ini enggak ada yang protes, ya kayak gede miliar Pak setiap tahun itu. Dan LSM-nya termasuk elit seneng diajakan ke Bali lah, diajakan ke Bromo lah kan gitu. Bukan, tidak ada pendidikan kewargaan warga nggak ada itu, mendidik ke komunitas-komunitas gitu. Jadi tahun ini di Tasik menjadi model salah satu program nanti dengan SPRI dengan teman-teman SPP untuk sama-sama mendorong kelompok miskin nih, untuk sama-sama dia sadar terhadap hak-haknya dia harus nuntut kepada negara. Negara itu ya siap kita, unsur negara itu termasuk kita di dalamnya, bukan hanya pemerintah saja. Saya ini mulai mestinya hari ini bikin instrumen nih siang ini, tapi saya kadang masih ada di sini. Jadi saya ingin mendorong kelompok-kelompok miskin agar dia tidak diwakili lah. Kalau saya ada dia tidak diwakilkan, dia bersuara sendiri, jangan sampai dititipkan wae kepada demo haram karena loba bias gitu kan. Kalau diwakilkan mangke loba teuing anu teu nyampe. Nah orang-orang miskin itulah yang harus langsung dia. Nah itu harus pendidikan kewargaan negara. Tiba lagi ayah pendidikan kewarganegaraan dengan ngapakeun Pancasila, bukan dia menjalankan terhadap hak dia sebagai warga negara. Itu yang kesalahan kita dalam pendidikan, jadi doktrin Pancasila akhirnya jadi doktrin deui wae gitu. Agama di kita juga jadi doktrin, padahal agama itu membebaskan. Agama itu lahir, agama Islam itu membebaskan supaya tidak ada strata yang tadi gitu kan.
udah kita sama kok dilahirkan. Itu yang saya kembangkan nilai-nilai itu. Makanya hari abdi mah jeung saha-saha ge urang eta we sarua makhluk Allah cing teh. Untuk urusan ini mah lamun aya urusan kekerasan kabeh daya aparat kan tinggal lapor we gitu kan. Itu. Nah, tapi pemikiran seperti ini harus terus disondingkan, terus di enabling ke masyarakat. Nah, kelompok-kelompok miskin lah yang harus nanti bersuaranya. Saya kira itu Pak Didin, saya kira komitmennya sudah bagus tuh. Kayak tinggal nagih di depan Didin, orang beresan juga eta gitu kan. Tinggal beliau ini kan sekretaris TKPK ya. TKPK tah Pak Didin sekretaris dia mengoperasionalkan itu dan aya danana ngan memang teu gede. Abdi ningali gede kayaknya keur pada demo haram keur jalan-jalan lah urusan. Nah, ini maksud gitu. Nah, kedua solusi saya ini tadi Pak Dede Sukma udah publish nih, oke, publish. Saya masih minta apa beretasi kok sama dikirim kok. Ayo mau saya shop file nah kirim ke udah belas tak gitu. Lamun dipakai tepuku tanggung jawab ada di dia kan. Saya mah udah lepas. Tapi tanggung jawab saya sebagai yang pengumpul data itu anu minta dibere. Tong berutasi kalau mau kami mulai mah Medan sok aya di saya, kau kirim ke sok aya. Nah yang gitu. Yang kedua, saya menginginkan bahwa forum-forum seperti ini didanai ya karena itu karunya panitia teh partisipatif kan gini. Kalau saya menempatkan APBD punten APBD itu saya menempatkan dia sumber daya publik bukan uang pemerintah, sumber daya publik yang dikelola oleh pemerintah. Itu sumber kurang kabeh sebab sumbernya dari kita kok, dari pajak, ngarokok kena pajak, ngeng kena bensin kena pajak, asup ke mana kena pajak, semua dikumpulkan dah sumber daya publik. Nah, saya sumber daya publik ini harus diperuntukkan untuk kepentingan publik. Apa? Nah, dalam lembaga saya itu 3 platformnya. Satu, bahwa sumber daya publik ini harus pertama diperuntukkan buat menyelamatkan hak hidup warga. Saya itu platformnya. Jadi nu miskin nu itu kudu selamatkan tuh, kudu dipihaki. Yang kedua, dana APBD itu termasuk APBN untuk produktif. Harus untuk produktif. Lain ngabiayaan kan enak mah abdi ningalan tuh 80 miliar hibah bansos teh tuh. Gitu. Hibah bansos di Tasik teh enggak miskin. Enggak miskin 80 miliar bagi-bagi nu gitu. Cuman bukan ke yang miskin ini. Bukan ke yang miskin, problemnya kan itu ke elit. Kalau dibedah itu ormas iya, ormas itu, pesantren dia kan gitu. Dalam mau dibuka teh ngaramek di sarua, gitu. Nah itu, nah kayak produktif, jadikan itu alat produksi, produktif ke latih tuh. Karena nu miskin bagi yang sudah lansia, untuk dilatih, bere tamat, catu apa, dahareun gitu, itu mah pelihara aja. Nah bagi yang muda-muda baru Anda kemana nih baru itu damping WUB diurang WUB dan tadi tidak laku ya karena memang asesmen juga tidak beres karena dia hanya keburu janji politik tahun iya mah jelas teu wanian ngajudulan WUB nya teu aya ieu mah kopi paling teh tahun kamari mah aya cing teh gampang karena ieu mah eueuh WUB teh dibalik-balikeun deui judulna teh kanu baheula gitu. Jadi lamun ditagih teh gagal tuh Pak Wali teh Pak Wali da geus di ditu nya janji Pak Yusuf kene hari ayeuna. Nah menurut saya itu harus ini. Dan yang ketiga untuk apa? APBD itu yang sumber daya publik itu untuk menjamin kelangsungan alam sehingga pembangunan itu harus berbasis lingkungan. Entong gunung di Tugaran, percaya Allah bisa hirup tak kita tanpa air? Nggak bisa. Dan kita diam pada saat APBD nak itu, RP dah ngerti kan? Ngerti dah mual dimintai pertanggungjawaban ku Allah kita mah ngan abdi dimintai pertanggungjawaban, mata ku abdi didistribusikan. Gitu disampaikan tadi forum ini. Jadi kenapa 3 hal itu? Karena itu menjadi penting bagi saya itu. Jadi parameter lembaga abdi termasuk abdi karena ini bagian daripada platform ya, platform lembaga di perkumpulan inisiatif. Ini harus 3. Ukurannya erek nganir APBD kutilu lah gitu. Kutilu itu. Dan kira banyak mainstream gender, mainstream miskin, mainstream lingkungan, tapi itu paling utama di situ. Nah, melihat dari performance APBD beberapa tahun memang kelihatannya lalu bandingkan lagi ya, itu fungsi pelayanan umum panggedena dan fungsi pelayanan umum kabeh dinas aya di dinya. Kabeh dinas aya berarti memang dia yang paling banyaknya dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Tadi fungsi perlindungan sosial hanya 0,2% untuk tahun ini.
Dari tadinya tahun 2018 0,7 turun 2020 0,5 tahun ayeuna leutik. Dan pada DG teu nyadareun beureunan tadi ngaharewas pandangan 2 miliar teh dengan gaji sing teh beureunan gitu. Nah oleh karena itu, nah APBD ini menjadi penting, ini harus didiskusur di itu, dan ini teh geus bisa diakses Pak. Nu kieu-kieu teh ngan urangna begitu dibere ge can bisa nganalisis. Dan kudu dilatih deui wae, bisi salah dia teh nganalisisna gitu, bisi salah gitu. Nah, PAD Kota Tasik semu angka di 400-an ya. 400 itu semu karena sebagian besar juga dari rumah sakit tuh BLUD tuh. Jadi yang orang sehat nama ya sekitar 200 miliar. Dan dari mana jenisnya 200 miliar? Itu lolobana dari PBB. PBB TKB di sana dia. Terus PJU kan, hotel kecil kok. Belum Rajeg Hotel PAD-nya pajak hotelnya belum seimbang, apalagi rajegna billboard kan heureun billboard teh coba eta loba keneh. Bahkan saya menemukan di LHP-nya BPK tahun 2016 loba keneh anu teu mayar pajak billboard teh diarantep we. Da sebagian para pelaku teh memang oknum politisi nu boga billboard teh pejabat teh diarantep da supaya asup kana saku sorangan. Nah mudah-mudahan pada dia tidak termasuk yang dari situ. Itu LHP BPK Pak. Saya ngomong ini bukan opini ya. LHP BPK itu ada bisa diakses juga, bisa diminta ke BPK. Cuma karena kita mah geus dibere kieu, aduh udah Pak ngakses abdi teh Pak Didin, salah satu warga Tasik yang pernah melakukan gugatan ke Pemkot Tasik terkait dengan data gitu. Dan abdi menang. Tapi ngan sekali-kalina capek genep bulan Pak sidangna teh. Kumaha warga biasa, warga miskin mau bisaeun saya kira berhadapan dengan ahli hukum disorokeun ku Pemkot opatan Pak. Gitu ngabere deh gelar nage abdi data gitu dan menang saya itu merek abdi mah ngan ka publik henteu kalau balik waktu tahun berapa ya 4 tahun yang lalu tuh Pak Samsul ya atau 4 atau 3 tahun yang lalu saya melakukan karena saya akan ngecek nih bisa nggak, oh bisa, kalah dia Pemkot gitu ya. Nah sekarang itu kalau saya sih ini para elit nih aktivis yang sudah kalau saya sih mendingan sekarang berbagi peran di situ. Ada yang nu ahli nganalisis, aya nu ahli ngakses dokumen gitu kan, aya anu ahli pendampingan. Sok kita core itu kita pertegas, jangan sampai segala macam ahli seperti kita supermarket segala aya. Nah kita mah harus spesialisasi karena tuntutan ke depan kita harus spesialisasi, nggak bisa. Saya spesialisasinya oleh lembaga, udahlah analisis anggaran daerah, gitu. Makanya saya udah menegaskan diri aja di sini itu. Makanya usulan akses, analisa, melayani semua itu, termasuk melakukan pelatihan-pelatihan. Saya kira itu usul ti pribadosnya sebagai mumpung aya Pak Didin, mumpung aya ke ini. Jadi serial-serial yang gini ini akan menghidupkan kita terus, pikiran-pikiran yang kritis kita, ya. Pertanyaannya, apakah Kota Tasik layak menjadi kota termiskin di Jawa Barat atau tidak? Saya berbeda dengan Kang Nandang. Kalau Kang Nandang tidak layak karena alasan yang luar biasa. Kalau saya layak karena memang seringkali saya dalam kehidupan ini mengacu teori besar dari teori kecil gitu. Jadi teori besarnya karena sudah melewati proses proses penelitian, kajian, metodologi dan lain-lain sehingga kemudian menghasilkan sebuah hasil yang menyakitkan ya bahwa Kota Tasik menjadi kota paling miskin di Jawa Barat. Jadi itu teori besar. Teori kecilnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Kang Nandang ini seperti tentang Covid ini. Ketika saya ditanya Covid itu ada atau tidak, saya mengikuti kepada teori besar bahwa Covid ini ada. Sementara teori-teori kecil ada yang mengatakan tidak ada karena ini. Ya, jadi teori besar yang hadir di hadapan kita bahwa Kota Tasik ini menjadi kota termiskin di Jawa Barat itu melewati sebuah proses penelitian, pengkajian dan lain-lain seperti itu. Kemudian menarik apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi ya, dan bahkan juga saya mendapatkan ilmu dari para penanya. Kenapa saya hadir di sini? Terus terang saja, walaupun menjadi pengamat ya, tetapi saya masih harus belajar banyak dari mereka-mereka yang sudah lama berkecimpung di lapangan, terutama para aktivis-aktivis yang memang kerjanya di lapangan. Nah, baik,
saya tertarik dengan ungkapan-ungkapan tentang betapa sulitnya kita keluar dari zona kemiskinan seperti ini. Saya mencatat banyak hal ya, bagaimana teori-teori ini kemudian dipadukan. Barusan teori terakhir simpulannya sudah sama Kang Nandang. Bagaimana dari ini trial and error, ini salah, ini kurang pas, ini. Nah, bagaimana kemudian tadi yang disampaikan itu kemudian bisa dijawantahkan, bisa dilaksanakan, bisa disinergiskan gitu. Nah, tetapi tetap bagi saya figur dari kepemimpinan itu memiliki prosentasi yang jauh lebih besar dari itu. Memang di Indonesia umumnya kepala daerah kan plat ya, seperti itu. Karena prosesnya juga sama seperti itu. Proses menjadi kepala daerahnya juga sama seperti itu. Proses menjadi kepala daerah dan melakukan kebijakan-kebijakan juga sama se-Indonesia seperti itu. Tetapi ketika ada yang berbeda lah gitu. Seperti tadi saya sampaikan Abu Bakar, Umar di zaman itu ya, itu bisa mengubah sistem kehidupan. Selanjutnya setelah zaman Utsman ini ada sedikit perbedaan. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada perperangan terus-menerus, terus juga 8 khalifah Bani Umayyah setelahnya itu juga bermasalah dalam pengelolaan aset dan uang negara. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz itu berubah lagi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa buku tidak ada lagi yang pantas mendapatkan zakat dan sedekah di zaman itu karena kepemimpinan yang berubah. Jadi konsep kepemimpinan ini bagaimana kita ke depan bisa mampu menghasilkan kepemimpinan yang seperti itu, yang bisa hidup dalam kesederhanaan, lebih mementingkan kehidupan rakyat. Tadi katanya untuk 80 miliar ya untuk umat. Ya sementara memang kita butuh kebijakan-kebijakan yang khusus untuk rakyat yang kemudian itu bisa berubah dan mengubah. Jadi tetap ketika karakter kepemimpinan seperti ini dihasilkan dengan cara yang seperti itu, dihasilkan dengan money politik, dengan high cost politik seperti itu, saya kira akan menghasilkan begitu banyak pihak-pihak yang pragmatis dalam proses-proses berpilkada, setelah berpilkada dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang anggaran yang seperti itu. Jadi memang konsepnya sederhana. Siapa yang mau berubah? Di Indonesia juga kita mengenal di beberapa desa di Jawa Tengah ya, di mana yang tadinya minus menjadi misalkan surplusnya berapa gitu, karena watak kepemimpinan dari seorang kepala desa yang di Ponggok ya, yang luar biasa seperti itu karena konsep dan karakter kepemimpinan yang berubah, yang berbeda, yang memang dari proses awalnya juga sudah baik, sudah benar. Maka mengawal proses pilkada ini ke depan ya, memang kita harus membutuhkan kesiapan yang luar biasa sehingga kemudian nanti pemimpin yang dihasilkan tidak lagi gugup ketika menghadapi APBD, tidak lagi gugup dan kalah oleh realitas ketika harus merumuskan RPJMD dan lain-lain seperti itulah. Saya kira akan ada lah di Kota Tasikmalaya ini yang bisa belajar dari itu. Demikian. Kalau menurut saya layak Kota Tasik disebut kota termiskin di Indonesia gitu dah, di Jawa Barat, di Jabar. Kenapa yang saya rasakan bantuan untuk organisasi PWI saja sejak tahun 2017 ya kesana nggak ada, nol sama sekali. Padahal kita jelas organisasi profesi gitu. Tapi lihat di anggaran kalau nggak salah Pak Isu kemarin Kominfo itu hampir 500 juta untuk ini, untuk organisasi itu. PWI sekarang nol, bahkan untuk bayar listrik, bayar itu juga urunan gitu. Ya memang realitasnya seperti itu kan. Tadi tinggal bagaimana kita bersama-sama memiliki goodwill, tadi keinginan untuk melakukan sebuah perubahan. Tadi Pak Dr. Asep, yang paling strategis perubahan itu bisa dilakukan oleh
kepemimpinan. Saya sering sampaikan filosofi ikan. Ketika ikan kepalanya busuk, ya ke bawah pun itu busuk kan tadi. Oleh karena itu memang kita harus bersama-sama untuk menentukan tadi masa depan Tasikmalaya agar tidak tetap dalam posisi garis kemiskinan. Hemat saya, goodwill ya nomor satu itu sangat paling dominan, karena APBD yang 1,5 triliun dari pusat tambah 400 kan tadi, bahwa arahannya itu 3, sehatkan warga masyarakat, nah pinterkan warga masyarakat, nah nukatilu tingkatkan daya beli, maka muncullah apa yang katakan IPM, indeks pembangunan manusia. Artinya prioritasnya itu harus ke sana, sehingga insya Allah tadi fisik sangat penting, tetapi jangan dibalik, infrastrukturnya tadi dominan, sementara untuk pembangunan sumber daya manusia lemah. Itu mungkin pemikiran dari saya. Tasikmalaya memang faktanya hari ini menjadi ya naik lagi ya Pak Nidin. Saya kemarin dapat informasi DTKS dari 71.000 hari ini dengan COVID jadi naik 100 ribuan ya, informasi dari Dinas Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Dede layak. Nah, masalahnya ini sebetulnya kalau dari kelihatan kasat mata mungkin ya seperti tidak layak gitu tuh, karena geliat ekonomi ya mungkin di kita itu mungkin ya cukup luar biasa sepertinya. Nah, hanya itu tadi ya, geliat ekonomi itu ternyata ya belum bisa dinikmati oleh semua lapisan. Ya, kita lihat dari struktur PDRB-nya itu gitu. Makanya kalau di sisi kasat mata kita sepertinya tidak layak sebut orang miskin, kota miskin gitu ya. Tetapi datanya sendiri mengatakan bahwa kota Tasik itu memang juara ya dalam hal miskin itu ya, di garis kemiskinan ya. Mohon maaf dari Pak Nanang tadi, memang itu yang di garis kemiskinan yang di BPS kita itu 470.000 yang tahun 2020 470.000 sekian lah ukurannya gitu. Nah, mungkin juga ini kan dari walaupun proses pendataan itu tentunya ada metode sudah diuji dan sebagainya, tapi bagaimanapun mungkin ada sedikit deviasinya, yaitu kaitannya dengan perilaku masyarakat. Karena kalau menurut survei kadang-kadang kita itu ya survei ditanya ini ditanya itu ya, kadang-kadang kita juga kan di betul Pak Nanang di garis kemiskinan itu BPS itu nanya apakah ibu pernah makan daging seminggu yang lalu, apakah ibu pernah beli baju sebulan yang lalu, dan seterusnya ada beberapa puluh pertanyaan gitu. Nah, seperti itu mungkin ada juga masyarakat yang memang tapi ada pengujian lah. Jadi gitu Pak Dede, Kang Dede ya. Kalau menurut saya dari kasat mata itu kelihatannya kita nggak layak ya disebut kota miskin gitu. Tapi data mengatakan bahwa orang miskin kita masih tinggi lah gitu. Jalan keluarnya itu tadi kalau menurut saya mari kita sama-sama memperbaiki data. Nah, yang sebagaimana Kang Dede sampaikan itu tadi transparansi data, akuntabilitas data, baik itu yang sebagai basis datanya adalah BDT, DTKS. Bagaimana kita sama-sama betul-betul memperbaiki basis data untuk pengentasan kemiskinan itu. Insya Allah kalau basis datanya sudah relatif bagus, sehingga intervensi negara, intervensi pemerintah terhadap orang miskin itu betul-betul efektif. Dan seperti mungkin sekarang-sekarang masih banyak yang agak sedikit terdistorsi kaitan dengan intervensinya, seperti tadi gaduh kartu atau kata Kang Tatang tadi ngantri di bank BLTT pakai mobil dan sebagainya. Nah, itu kan dari data itu mungkin seperti itu, kita mungkin ke arah sana. Yang kedua dari Kang Tatang, terima kasih nih sarannya, walaupun sudah ditolak oleh Pak Nanang ya, kelurahan tadi mudah-mudahan kita kaji lah, kita kaji untuk efektivitas dana kelurahan itu ya, sesuai dikaitkan dengan aturan yang ada ya, baik di Permendagri maupun di PP-nya seperti apa untuk efektivitasnya, apakah memang bisa nanti kita di mix ke
RT dan RW. Saya kira demikian Kang Aceng dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.